Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adeline Laikdas, NIM 2003-030016, kelas A semester 1. Di sini saya akan mereview buku ke-12, Pengantar Sosiologi. Joling adalah profesor emeritus dalam sosiologi, di mana dia telah menjadi anggota departemen sejak didirikan hukuman pada tahun 1964. Dia adalah pengarang dari setengah lusin buku dan lebih dari 100-an artikel yang membahas masalah-masalah dalam sosiologi agama, kontrasumerisme, perubahan budaya, dan teori sosiologi. Dia mungkin yang terbaik dikenal sebagai penulis. Ketika pertama kali menyadari sosiologi pada akhir 1950-an, saya tidak tahu betapa baru itu. Di Inggris, seperti disebutkan di atas, adalah presiden pertama sebuah organisasi yang berdiri sendiri, didirikan pada tahun 1951 dan hanya memiliki 400 anggota pada tahun 1956. Pada saat itu hanya 6 universitas di Inggris yang menawarkan gelar sosiologi. Ini kemudian berkembang sangat cepat selama periode apa yang dianggap sebagai milik magang akademik. Pada tahun 1960-an, dengan pengajaran dan penelitian penuh waktu, staf mengadakan di Universitas Inggris antara 1960-an dan 1970. Ini adalah masa ketika sejumlah departemen sosiologi baru didirikan di Inggris, Skotlandia, termasuk di York yang baru terbentuk dan bergabung tahun 1964. Masalah yang terkait dengan penggunaan kutipan sebagai indeks dari sejauh mana publikasi merupakan kontribusi yang berharga bagi disiplin terlalu terkenal. Misalnya, ada banyak perbedaan alasan untuk mengutip. Salah satu merupakan penghargaan. Selain itu, kutipan mungkin hanya berupa pengakuan bahwa artikel atau buku tertentu ada, atau hanya ditawarkan dengan bukti bahwa seseorang telah membaca artikel yang dimaksud. Kemudian lagi, kutipannya mungkin untuk menunjukkan seseorang telah membaca bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah fundamen perhitungan, salah satu argumen atau interpretasi data, atau memang mungkin hanya mengambil bentuk sital diri. Tapi kemudian kita juga tahu bahwa file probabilitas untuk dikutip bergantung pada banyak faktor yang belum tentu ada hubungannya dengan konvensi yang diterima dari publikasi ilmiah. Semuanya berperan, sementara dikutip oleh banyak rekan mungkin hanya merupakan hasil dari efek koteria pada kutipan dari mutu punggung yang bermanfaat bagi sekutu. Paling banyak dikutip dari semuanya. Makalah semacam ini tidak diragukan lagi berguna karena merangkum topik yang sangat penting saat ini. Biasanya ditulis oleh para pemimpin di bidangnya dan karenanya berfungsi sebagai sumber referensi yang memadai tentang subjek tertentu, pemahaman dari masalah utama atau masalah dalam disiplin, atau berisi apapun wawasan. Sifat pokok bahasan disiplin berarti bahwa hal itu juga cenderung mengaruh pada penekanan yang terjadi proses perubahan sosial dan budaya, belum lagi teknologi perubahan. Niscaya hasil sosiologi disajikan dengan efektif di berbagai objek baru untuk dipelajari. Oleh karena itu, yang dinilai secara luas untuk menjadi wawasan baru diperoleh melalui proses belajar sederhana fenomena baru. Ini sangat terlihat dalam gelombang minat saat ini, internet, media sosial, dan teknologi digital. Fakta bahwa ingatan sosiologis biasanya sangat pendek sudah terbukti disebutkan seperti yang disarankan. Salah satu alasan utama mengapa sosiologi mengalami semacam hari abadi. Tapi ada sebagai tambahan fitur lain dari memori sosiologi yang relevan dalam konteks ini, dan itu adalah kelangkaan relatif dan memori kolektif dalam disiplin yang untuk mengatakan kepemilikan bersama oleh mayoritas sosiolog dari yang serupa pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan
yang digunakan di sini untuk menyarankan tempat sosiologi sibuk mengumpulkan data dalam bidang studi khusus daripada menyelidiki pertanyaan teoritis sentral yang akan ditemukan di inti disiplin. Ada pengertian lain di mana batas disiplin itu berada relevan dengan kemungkinan perkembangannya. Ini tentu saja adalah batasnya tingkat dengan disiplin lain, dan karena pertanyaan tentang pentingnya itu berperan sebagai importer atau eksporter, dan apakah khususnya perdagangan seperti itu menguntungkan atau merusak disiplin. Dalam argumen mendukung klaim bahwa kemajuan telah memang terjadi di subbidang penelitian tentang stratifikasi sosial, menyerang para sosiologi yang percaya bahwa itu keliru untuk dibayangkan bahwa disiplin dapat berkembang. Ini disebut mustahil. Salah satu ciri menarik dari posisi yang mustahil dalam formulasi manapun, apakah seperti yang telah kita lihat, sangat berbeda dari formulasi para pendiri disiplin yang dengan beberapa pengecualian tampak untuk percaya dengan cara pencerahan sejati. Tidak hanya kemajuan itu mungkin, tetapi ini terwujud dalam pekerjaan mereka sendiri. Telah berasumsi bahwa sebagian besar sosiolog menerima hal ini. Mengapa sebaliknya fitur pekerjaan mereka pada silabus untuk derajat atau subjek? Apa yang lebih sulit untuk melihat bagaimana mungkin ada sosiologi yang tidak percaya bahwa argumen yang dikemukakan yang terjadi sebelumnya, seolah-olah mereka benar-benar percaya. Jika demikian, maka sulit untuk melihat bagaimana bisa disiplin sosiologi dapat mengidentifikasikan. Di sisi lain, jika pekerjaan para pendiri bangsa memang merupakan kemajuan, maka ini lebih baik menyarankan bahwa kemajuan itu mungkin bahkan jika kita tidak membuatnya hari ini. Lantas bagaimana karena disiplin sosiologi benar ada, bisa maju menjadi luas? Penurunan beasiswa juga kritis karena bertentangan dengan kebutuhan untuk mencari koneksi dengan disiplin ilmu lain. Mereka yang dianggap ahli teori sosiologis utama, apakah seseorang berpikir tentang para pendiri atau contoh yang lebih baru, semuanya bisa digambarkan sebagai ahli teori sosial dari sekedar sosiolog sadar dan berpengetahuan luas tentang pekerjaan dalam pemikiran politik dan ekonomi, serta filsafat, linguistik, dan sejarah. Meningkatnya spesialisasi yang memadai secara disiplin selama hidup. Dengan demikian telah berhasil tidak hanya melawan kemungkinan membuat hubungan antara subbidang yang berbeda dalam disiplin, memang antara perbatasan atau inti, tetapi juga antara pusat masalah yang dihadapi, disiplin, dan materi yang relevan dengan solusi mereka. Itu dapat ditemukan dalam disiplin terkait penurunan beasiswa dan digantikan oleh penelitian memiliki dampak serius akibat. Salah satu konsekuensi yang lebih menyedihkan dari reformasi universitas di Inggris ini, sebagaimana diwakili, adalah bahwa akademisi dipaksa, seperti Roger mengatakan, untuk bermain atau dimakankan. Seperti yang dikatakan, kami dipaksa untuk menggunakan bahasa ukuran statistik. Apakah kita mau atau tidak? Jika kami mencoba untuk melawan, kami tahu bahwa tidak memainkan permainan angka akan memiliki implikasi bagi kami dan kolega. Ketika saya memulai karir saya sebagai sosiolog, saya tidak menyadari bahwa disiplin mungkin dianggap dalam krisis, tapi kemudian tidak yakin bahwa ini adalah perasaan yang lazim di tahun 1960-an, karena ini adalah waktu ketika kebaruan disiplin itu membantu menghasilkan rasa optimis. Namun itu bukanlah perasaan yang bertahan lama seperti yang diklaim saat krisis datang dengan cepat. Selain munculnya bidang-bidang studi baru, juga telah terjadi over setengah abad terakhir kebangkitan atau kemunculan perspektif teoritis baru. Perkembangan yang biasa disebut akhir 1960-an dan awal 1970-an ini mengikuti perkembangan besar dalam filsafat barat. Itu terjadi selama awal abad ke-20. Karakter yang paling penting, teoristik yang menjadi fokus oleh filsafat. Hal lain yang patut dicatat adalah meskipun selama periode tersebut tercakup oleh survei, disiplin telah berkembang pesat, meningkat dalam proses apa yang dapat dianggap sebagai pengakuan resmi sebagai cabang akademis yang menonjol dan signifikan, dan sekarang menawarkan ribuan praktisi yang terlibat dalam penelitian yang didanai hingga jutaan Singapura.
ini belum menghasilkan terobosan yang signifikan di pemahaman tentang kehidupan sosial. Setidaknya tidak ada terobosan yang diterima secara luas, satu yang jelas-jelas siap diterima oleh mayoritas sosiolog. Sekian dan terima kasih.